Oke, malam ini temanya kesetiaan. Tulisan Ibrani, aksara Ibrani di cincin itu artinya bukan kesetiaan, ya. Tapi nanti di akhir pada waktu kesimpulan saya akan cerita mengenai cincin ini, ya. Ada eh, aksara depannya biasanya orang pakai ya. Itu ada Gmail, ada eh, Zayin dan Yod, ya. Nanti kita akan bahas mengenai itu, ya. Tapi malam ini bicara mengenai kesetiaan, definisi, ya definisi penting supaya kita punya pegangan yang sama mengenai kesetiaan ini apa sih ya. Ada beberapa arti kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kesetiaan itu keteguhan hati ya, termasuk di dalamnya ada ketaatan, obedience, baik itu kesetiaan dalam persahabatan, ketaatan dalam perhambaan, kepatuhan ya. Kalau dalam kebangsaan, ketaatan itu, kesetiaan itu patriotisme. Ya, kalau setia kepada bangsa dan sepanjang waktu teruji, ya dia seorang patriot. Dalam bahasa Inggris, dalam sebuah kamus saya ambil arti kesetiaan itu adalah lasting loyalty. Ya, jadi sikap loyal, sikap setia yang berlangsung, boleh dikatakan kekal gitu ya, lasting. Dan juga bisa dipercaya, trustworthiness, dalam sebuah hubungan orang ini layak dipercaya. Biasanya orang-orang yang setia. Terlebih khusus di dalam pernikahan dan persahabatan ya. Setia itu selalu kaitannya, wah itu suami yang setia, istri yang setia, sahabat yang setia. Dalam arti lain juga adalah kualitas, ya kualitas kesejatian, kesejatian atau kualitas orang ini benar, ya bisa dipegang. Nah, kata-katanya ini atau komitmennya bisa dipegang, berkualitas, ya. Apa yang pernah dijanjikan itu dibuktikan dilakukan, atau juga ketika sebuah kepercayaan dipegang dan terus dipegang, apapun yang terjadi itu juga kesetiaan, ya. Ada beberapa dasar firman, ini saya baca di dalam Ulangan 32, ya, di masa-masa akhir ketika Musa hampir mangkat, begitu Musa hampir wafat, sebelum dia menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua. Ulangan 32 ayat 44 sampai 47 demikian tertulis di dalam firman Allah di dalam Alkitab. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ya, Musa sendiri nggak masuk. Ya. Tapi apa yang saya buat dengan tebal, dengan penekanan di situ adalah melakukan dengan setia segala perkataan hukum, ya, segala perintah Tuhan, segala perintah Allah turun temurun. Dan itu jadi beban besar kita yang ada di pundak kita sebagai para orang tua, tentunya untuk memastikan anak-anak kita, generasi-generasi kita
setelah kita ini tidak kehilangan pegangan, tidak kehilangan iman, ya. Yang muda-muda yang belum berkeluarga tentu juga akan melewati masa-masa sulit di mana kesetiaanmu diuji. Ya, beberapa dasar firman yang lain, Ibrani 10 ayat 23, kita punya Allah begitu setia. Ya, kita diminta untuk meneladaninya. Ya, kita menjadi seperti dia, sempurna seperti Bapa dalam kesetiaannya juga. Meneladani Tuhan Yesus dalam kesetiaannya juga. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Matius 25 ayat 21 terkait dengan perumpamaan talenta. Ya, kita yang sekarang diuji. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, dia setia menanti tuannya kembali. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam, banturutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kami dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Interpretasinya banyak. Tapi yang saya garis bawahi, saya cetak tebal, hendaklah engkau setia. Kalaupun harus sampai mati mempertahankan iman, setialah sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. No crown without cross. Ya, ada penderitaan, mahkota disediakan. Tapi ini di dalam slide ini kita belajar banyak. Satu slide ini kita belajar banyak. Bahwa kita banyak mengatakan kesetiaan, mungkin kita sudah banyak dengar khotbah kesetiaan, tapi kesetiaan bukanlah kesetiaan apabila kesetiaan itu belum diuji. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, jadi kalau kita bilang setia tapi kita belum diuji, maka kesetiaan itu dipertanyakan. Ya, bisa di-challenge. Belum tentu setia karena belum diuji. Ya. Nah, ujian terhadap kesetiaan itu kalau saya lihat ada 4. Ya, ada 4 model tingkat ujian dalam kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan itu diuji dengan beratnya, dengan tingkat kesulitannya. Ya, dengan dalamnya lembah. Ya, kalau kita baca Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, atau di dalam terjemahan lain, dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, mudah diingat, dinyanyikan, tapi kalau betul-betul kita melewati dalamnya lembah, itu kalau ngomong dalamnya lembah bayang-bayang maut itu seperti mau mati. Tapi itu diuji. Apakah tetap setia gitu? Ya. Juga diuji dengan beratnya beban, ya. Sorry, itu by the length of time itu tadi saya terjemahkan ini ke bahasa Indonesia karena slide sebelumnya dalam bahasa Inggris semua. Sorry. Nah, yang kedua, jadi selain ujian terhadap kesetiaan kita itu dengan berat ringannya ujian. Ya, kalau kita dikasih contoh misalnya, contoh. Wah, kalau ada orang ngutang 200.000 nggak bayar, kita mungkin masih bisa melupakan ya. Gitu.
Tapi begitu orang ada utang 5 juta, kebalik kita jadi pengemis karena kita nagih-nagih nggak dibayar-bayar. Malah kita ke rumahnya kita diusir-usir. Itu bisa jadi nggak bisa dilupakan loh ya. Jadi beda kadar atau bobot ujian yang tadinya kita bisa lewati, yang kita, oh kita masih setia, kita bisa lewati gitu ya. It's okay. Tapi ternyata kalau bobotnya ditambah, kita nggak bisa lewati juga. Ya, contoh apalagi, wah penghinaan harga diri, ya itu juga tuh, ya harga diri dihina begitu. Kalau cuman saya sendiri dihina nggak apa-apa lah, itu siapa kamu gitu ya, kamu bisa apa gitu, kamu bukan siapa-siapa. Kalau saya sendiri dihina nggak apa-apa, tapi begitu dia nyebut, saya tahu tuh dulu, ya orang tuamu itu, bapakmu itu begini-begini. Wah, sorry ya kalau kamu sudah nyebut-nyebut orang tua saya nggak terima. Nah, beda ya. Jadi ketika bobot ujian itu naik tambah berat, belum tentu yang tadinya setia itu kemudian dia bisa lolos di ujian kesetiaan berikutnya dalam kadar tingkat kesulitan. Itu baru dalam satu eh, model ujian. Model ujian yang kedua, itu ada orang ya, wah kalau saya dikasih beban berat, tapi kalau cuma sebentar, saya bisa lewati. Ya, kalau cuma sebentar saya bisa lewati. Seberapapun beratnya, saya bisa lewati. Tapi masalahnya ada ujian yang modelnya bukan cuma dari sisi bobot atau tingkat kesulitan. Tapi ada yang diuji dengan lamanya menunggu, lamanya menderita, lamanya perjalanan yang tidak mengenakan. Itu hal yang lain. Ada orang-orang yang kalau dikasih beban berat, dia bisa lewati, asal nggak lama. Tapi begitu dikasih model ujian, tidak berat, tapi berulang kali jadi lagi, kejadian lagi, meledak juga. Ya, nggak sabar juga, nggak tahan juga. Ya, jadi ada orang yang diuji begitu. Ya, nah ini kalau buat adik-adik yang belum nikah, apalagi ada yang long distance relationship, hubungannya jarak jauh begitu. Ini ujian kesetiaan terhadap pasangan itu betul-betul nyata, betul-betul nyata. Saya itu dengan istri saya long distance itu um, berapa tahun ya? 3 tahun. Ya 3 tahun karena saya dikirim ke Sumatera. Dikirim ke Sumatera tahun 96 sampai tahun 99 lah kira-kira begitu ya. Zaman itu belum ada handphone. Jadi saya itu karena saya keliling. Sumatera itu area kerja saya dari mulai Aceh sampai ke bawah itu um, Sumatera Barat ke Riau. Ya, jadi area kerja saya begitu tuh. Dan zaman itu komunikasi itu adanya wartel. Masih ingat ya kalau yang masih wartel gitu ya. Masuk ke kamar itu kita telepon yang kita konsentrasi bukan pembicaraannya karena kita konsentrasinya kalau sama kayak orang naik taksi ngelihat ngelihat berapa habisnya ya, argo gitu ya. Kalau di wartel itu begitu yang kita lihat itu argo. Karena jalan terus tuh rupiahnya tuh. Nah karena kita gaji terbatas, tentu kalau nelfon jadi kita lihat argonya kita batasin kalau sudah 10.000 ya udah kita berhenti ya besok lagi ya begitu. Tapi itu yang membuat kita terus connecting gitu ya. Hampir di setiap kota saya keliling carinya wartel dan mantan eh, pacar saya itu ya dulu masih pacar, sekarang udah mantan jadi istri sekarang. Itu sama. Jadi dia setiap jam 6 sore atau jam 7 malam dia sudah nungguin di pinggir telepon aja.
Karena tahu jam-jam itu saya akan nelfon dimanapun saya ada, saya lapor, saya ada di sini, saya kerja ini, ngapain gitu ya. Begitulah. Nah, kayak orang eh, tahanan kota, lapor terus gitu ya, saya lapor. Tapi itu sukacitanya luar biasa gitu ya, walaupun hanya by phone ya. Kita diuji dengan lamanya menunggu, banyak orang nggak sabar ketika diuji dengan lamanya menunggu, dengan tidak enaknya perjalanan yang kita lalui ya, dijanjikan. Nah, contoh yang kalian yang kerja dijanjikan gajinya naik gitu, nggak naik-naik, sabarkah? Sementara kita tahu di luar sana pengangguran juga luar biasa banyak ya. Tadi di kendaraan, di radio saya dengarkan eh, BUMN karya ya, teman-teman. BUMN karya kan raksasa-raksasa ya. Salah satunya itu Waskita, Waskita Karya. Waskita Karya itu bermasalah banyak ya. Dia utang ke masyarakat dengan menerbitkan obligasi, namanya menerbitkan surat utang, nggak bisa bayar, langsung sahamnya anjlok. Sudah begitu di tengah rel laporan keuangannya dia mainkan supaya cantik ya, kena masalah lagi. Sekarang kena masalah lagi, pas kita uh, beton kalau nggak salah ya, itu mau melay off 600 orang karyawannya supaya lebih efisien, beban perusahaan nggak besar begitu. Sama tuh, diuji kalian, nunggu kerja ya, walaupun janji naik gaji belum dipenuhi, mundur-mundur terus gitu ya. Harus sabar, kesetiaannya diuji juga, kan begitu ya. Doa yang tidak dijawab-jawab ya, doa yang tidak dijawab-jawab, dan doa ini bukan untuk memenuhi hawa nafsu daging misalnya gitu ya, doa untuk kesembuhan misalnya ya, doa untuk keluarga, doa untuk siapa ya, doa yang tujuannya bukan untuk diri kita sendiri, tapi doa kebanyakan untuk kebaikan orang lain, itu biasanya doanya benar itu ya, bukan doa salah yang sehingga nggak dijawab ya. Nah, doa yang nggak dijawab-jawab, seberapa setia kita akan terus berdoa ya, mensupport orang misalnya, mensupport orang, membiayai orang, misalnya contoh ya, kita membiayai orang sekolah gitu misalnya, tapi kok anaknya bandel gitu ya, nggak ada bersyukurnya, nilai rapotnya nggak makin baik, seberapa kuat, seberapa setia kita terus menopang ya, itu ujian terhadap waktu gitu. Yang ketiga apa? Orang bisa lewat, bisa lolos dengan beban yang berat ya, ditambah lagi waktunya lama, sudah bebannya berat, waktunya lama, sering-sering nggak lolos dengan ujian yang ketiga. Ujian yang ketiga itu apa? Ada yang memberikan tawaran, ada alternatif lain ya, diuji dengan adanya pilihan yang dunia tawarkan, ada namanya jalan pintas. Apakah kita akan menyerah dengan itu, dengan banyaknya gula-gula yang dunia tawarkan? Kalau dalam dunia politik ini kentara sekali, kentara sekali. Karena apa? Orang kemudian menawarkan jabatan. Ya, ya sorry itu sih. Tapi ini memang ada banyak sekali cerita di mana orang kalau mau naik pangkat tertentu gitu misalnya ya, di dalam dunia-dunia tertentu, kalau dia tidak meninggalkan imannya ya, dan kemudian pindah agama misalnya begitu, dia nggak akan dapat. Mau dilepas kesempatan itu, atau imannya ditinggalkan demi pangkat, demi jabatan. Ya, ini kan ujian model yang lain lagi nih ujiannya. Ya, waduh, salah, biar aja KTP-nya aja saya rubah. Kan hati saya tetap kepada Tuhan Yesus.
Ya ini ada juga yang begitu kali ya. Tapi Tuhan Yesus katakan kalau orang itu malu untuk mengakui Tuhan Yesus. Di dunia ini Tuhan Yesus juga malu mengakui orang itu di surga nanti ya. Pada waktu pengadilan juga malu gitu mengakui orang ini. Jadi ada ujian yang seperti itu ya. Waduh nunggu lama bener itu ya. Ya pacar yang satu ini nggak pulang-pulang ini. Padahal di sana dia setia ya berharap kembali menjemput kekasihnya. Datang-datang kekasihnya sudah ada yang lain ya. Karena sudah ada tawaran yang lain. Wah, sakitnya luar biasa itu yang ditinggalkan ya. Kita mulai mulai sadar gitu ya. Kalau dengan ini kita mulai sadar, waduh iya juga ya. Saya waktu diuji dengan hal yang ini lolos nih. Ya, lama nunggu saya masih setia gitu. Tapi begitu dikasih offering, dikasih tawaran yang lain, banyak yang jatuh di situ. Ya, banyak yang jatuh karena ada pilihan yang lain. Kalau nggak ada pilihan lain, mah ya setia. Nggak ada pilihan yang lain gitu kan. Ya, kalau nggak ada pilihan, ya apa apa boleh baut gitu, apa boleh buat ya. Terima saja nggak ada pilihan. Tapi ketika ada pilihan, ternyata nggak setia gitu. Dia bisa meninggalkan itu. Dan yang keempat, kalau tadi itu dikasih gitu ya, diberikan sesuatu, ujian yang lain diambil. Ujian yang lain ini ujian yang paling berat ya. Kalau buat saya ini diambil. Yang diambil apa yang menurut kita paling kita cintai, yang menurut kita paling kita hargai. Dan ini kemudian orang sering berkata Tuhan tidak adil, ya. Sering berkata Tuhan tidak adil. Sejatinya Tuhan memang nggak adil, ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan adil kita ini sudah pasti masuk penghukuman. Justru karena Tuhan nggak adil, kita yang seharusnya masuk ke dalam penghukuman tidak dihukum, tapi diberikan anugerah. Tapi tetap ya, kalau ujian yang keempat ini banyak loh ya, banyak kisah-kisah di mana orang tua yang kehilangan anak yang sangat dicintainya. Yang tadinya dia begitu mengasihi Tuhan, bisa meninggalkan Tuhan, bisa kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Karena ada hal yang diambil. Apakah masih tetap setia? Ya, sekali lagi ada 4 model nih, ujian terhadap kesetiaan kita. Hati-hati ketika kita melewati masa-masa sulit seperti itu, sadarlah bahwa kita masuk di dalam proses, ya. Ingatlah malam ini kita pernah belajar kalau beban oke, okay. Kalau lamanya waktu mungkin masih oke. Okay. Ditawarin saya nggak goyang, tapi ternyata ada yang diambil dan itu orang bisa juga jatuh, ya, diambil. Padahal oh kita juga datang nggak bawa apa-apa, pulang kita nggak bawa apa-apa, ya. Tapi ketika kita di dunia ini mulai terikat, ya, dengan hal-hal yang menurut kita normal lah, masa nggak terikat dengan istri, dengan suami, masa nggak terikat, masa nggak terikat dengan anak, masa nggak terikat dengan orang tua. Tapi itu yang membuat kita tersandung, ya. Itu yang membuat kita tersandung. Ada yang bagus ya, ada yang bagus. Um, ini agak lompat sedikit, nggak ada di dalam bahan ini gitu. Um, Barang siapa tidak membenci orang tuanya, ada ayat begitu ya, dan mengikut aku dia tidak layak gitu menjadi murid. Nah di dalam bahasa uh, Ibrani kalau nggak salah, bukan di Yunaninya ya. Jadi karena sebetulnya perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani itu dengan latar belakang budaya Yahudi. Jadi ada eh, apa namanya
terjemahan Ibraninya dan berdasarkan budaya Yahudi itu. Jadi kalau dikatakan pilihan, nah pilihan gitu ya, kalau kita dalam prioritas pilihan, ketika kita memilih atau memprioritaskan sesuatu itu lebih tinggi, itu di dalam konteks bahasa Ibrani itu, yang kedua yang tidak diprioritaskan itu dianggap dibenci gitu. Jadi sebetulnya bukan dibenci dengan keinginan untuk mencelakakan, bukan. It's a matter of priority. Hanya cuma masalah prioritas aja gitu. Jadi ketika kita memprioritaskan, jadi di dalam ayat itu sebetulnya membenci orang tua itu bukan membenci dalam arti tidak mencintai ya, tidak menyukai. It's about priority. Cuma masalah prioritas. Kalau kamu memprioritaskan mengasihi orang tua dan kemudian prioritas kasih terhadap Tuhan itu justru dinomor dua kan, kebalik. Dengan mengasihi Tuhan, seharusnya kalau orang betul-betul sejati mengasihi Tuhan, dia tidak akan tidak mengasihi orang tua. Pasti mengasihi orang tua. Tapi sebaliknya, ada orang yang mengasihi orang tua karena orang tuanya tidak mengasihi Tuhan. Maka ketika orang tuanya meminta sesuatu, bisa dilakukan oleh anak karena dia taat kepada orang tua, padahal orang tuanya tidak mengasihi Tuhan. Dia bisa juga menyakiti hati Tuhan, begitu. Ya, jadi terkait dengan tadi ya, dengan kehilangan orang-orang yang kita kasih, orang yang kita cintai, itu juga ujian yang berat. Ya. Nah, tujuan hidup sejatinya gitu ya, dengan ujian-ujian tadi kita kemudian down, merasa sedih gitu loh. Loh, tujuan hidup sejatinya bukan mencari kebahagiaan. Sebab dengan kebahagiaan yang semu, yang dunia tawarkan ini kan kebahagiaan yang semu. Karena hidup ini tragis sekali. Pada akhirnya toh semua juga akan meninggalkan apa yang dia kumpulkan, begitu ya. Kita mengumpulkan apa? Mengumpulkan harta, nabung banyak. Toh pada akhirnya juga ditinggalkan. Ya, apapun yang kita kumpulkan di dunia ini, pada akhirnya ditinggalkan. Hobi gitu. Oh, kita ngumpulin ini, kita hobi bagus ya, pernak-pernik ini segala macam. Yang senang elektronik, motor, yang apapun hobi yang diakumulasi di dunia ini, yang membuat kita rasanya bahagia, toh akhirnya ditinggalkan. Jadi sebetulnya tujuan hidup bukan mencari kebahagiaan, sebab itu semu sekali. Tapi justru kerohanian yang bertumbuh dewasa, maka ketika kita melewati setiap ujian itu, apapun modelnya dari keempat itu, yang kita cari adalah apa ya yang sebetulnya Tuhan sedang izinkan terjadi. Pasti ada sesuatu yang membuat saya bertumbuh secara dewasa. Kerohaniannya gitu ya. Dengan demikian, kita selalu mengejar kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus. Ya, kita kenakan pikiran dan perasaan Kristus. Oh, Tuhan Yesus Kristus itu justru teladan dalam penderitaan kok. Ya, yang kita teladani dari Tuhan Yesus Kristus itu ketika dia menderita, dia tetap setia. Ya, dia tidak mengkhianati kesetiaan kepada Bapaknya. Maka ketika kita menjalani hidup ini dengan meneladani Tuhan Yesus, ketika kita rasa bahagia itu adalah efek aja, bukan tujuan. Ya, itu efek. Saudara-saudaraku, Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, bukan sesuatu yang dicari. Wong kamu jatuh dalam berbagai pencobaan kok gitu ya. Tapi itu dianggap kebahagiaan karena apa? Endingnya kita tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Nanti di belakang kita akan lanjutkan mengenai pengharapan. Jadi ketika kesetiaan diuji, harusnya makin kuat pengharapan. Ini agak kebalik ya, agak kebalik dengan orang yang tidak punya um,
iman kepada Tuhan ya. Jadi saya pernah ceritakan ya di dalam grup alumni mahasiswa saya itu ada satu orang yang ateis, satu orang yang ateis. Nah kita orang-orang yang beragama, yang bertuhan tentunya gitu, nggak hanya beragama saja ya. Itu ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami apapun lah, kita punya keinginan, juga kita kan berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Yang ateis ini mau berdoa kepada siapa gitu? Dia pengharapannya kepada siapa? Jadi di situ kadang-kadang kan saling menyerang gitu. Dia ngakuin gitu ya. Enak ya kalian ya. Enak ya kalian yang punya agama ya. Kalian masih bisa minta kepada Tuhanmu. Kalau saya nggak bisa minta apa-apa ya saya berusaha sendiri aja. Gitu ya. Jadi seharusnya ketika kesetiaan kita diuji, apapun modelnya, masalah yang tambah berat, dengan waktu kok yang tambah lama nggak kelihatan, hilalnya itu nggak kelihatan. Kapan mau berakhir ini? Tuhan kapan mau berakhir? Tuhan kapan mau dijawab? Justru makin kuat pengharapan. Justru makin kuat pengharapan. Ya, seperti kalau orang tenggelam, gitu. Orang tenggelam, kalau keinginan hidupnya makin kuat, dia makin meronta-ronta, kan begitu. Kalau orang kecemplung dia nggak bisa berenang, terus dia pasrah, ya pasrah sama sekali nggak berusaha untuk bergerak begitu, mati lebih cepat, langsung aja tenggelam. Tapi kalau orang makin kuat harapan, makin berusaha, ya walaupun dia nggak bisa berenang, tapi dengan segala macam cara dia masih bisa mengambang, makin punya kesempatan orang lain menolong. Orang pasrah, ah ya sudahlah, nyerah aja, ya mati, gaya batu gitu ya. Orang kecemplung kayak gaya batu, udah aja masuk. Maka seharusnya kalau kita sadar ketika kesetiaan kita diuji, makin kuat harapan itu justru doanya nggak makin kendor gitu. Doanya nggak makin kendor, makin kuat. Makin diuji bukan makin meninggalkan persekutuan, makin kuat. Ya, justru karena di dalam persekutuan satu dengan yang lain saling menguatkan. Makin diuji, makin banyak baca firman. Nanti kalau kita menimba banyak kekuatan, perkataan-perkataan Tuhan yang menguatkan. Bukan malah kemudian lari ke hal-hal yang lain. Gitu. Ya, ketika kesetiaan kita diuji. Ya, kata-kata yang diterjemahkan, the word translated as perseverance, ya, ketekunan. Ya, bahasa Yunaninya hipomonen. Itu adalah apa? Kekuatan untuk terus berdiri, ya, untuk terus bertahan menghadapi tekanan hidup, hardship, kesulitan hidup, ya, stres, dan khususnya apa? Dari kekuatan itu dari dalam, justru untuk bisa bertahan. Jadi sekalipun dia sendirian, karena kekuatannya dari dalam, dia bisa bertahan. Ya, terjemahan lain dikatakan steadfastness, endurance, kan gitu ya, endurance. Kita ini ibarat pelari ini pelari maraton, pelari jarak jauh, bukan sprint. Kita ini menjalani hidup seperti pelari maraton. Napasnya mesti panjang. Ya, napasnya mesti panjang. Ada yang mengartikan juga apa? Patience, kesabaran. Dikatakan apa? Ujian terhadap iman kita menghasilkan daya dan stamina dari dalam yang diperlukan untuk terus bersabar melewati tantangan penderitaan dan kemudian bertumbuh sampai matang secara rohani. Sampai secara rohani ini matang. Jadi kalau kita masih digebukin begini, mungkin karena masih belum matang, ya. Karena digebukin itu masih belum matang. Nah, saya pernah buat ilustrasi begini. Kalau ibarat kita ini paku ya, kalau ibarat kita ini paku, ujian itu adalah palunya.
ujian itu anggap palunya. Ketika paku ini masih kelihatan di atas kayu gitu misalnya ya, masih tinggi, dipukul, terus masih kena kan? Ya, kita masih kena terus nih, karena kita masih belum masuk sampai ke dalam kayunya. Tapi coba kalau sudah kita masuk ke dalam kayunya, kalau dipukul, itu yang kena sudah bukan pakunya lagi, kayunya. Ya, jadi eh, pada satu saat di mana ketika kita dihajar itu sudah nggak, sudah kebal gitu, ya. Sudah tebel kita ini, kulit ini tebel ya. Kalau bilang kuping tipis gitu, itu kan artinya gampang sekali dia eh, apa namanya tersindir gitu ya, gampang sekali dia merasa sakit hati, kan tipis gitu. Tapi kalau kulit tebel, kulit kerbau gitu, itu digigit nyamuk juga nggak gatel gitu ya. Sama, kita udah dihajar dengan palu ujian itu sudah nggak kena. Karena apa? Udah pakunya udah nancep dalam, udah bersembunyi di balik kayu bahkan. Nah kita mesti begitu itu. Kuat terus. Roma 5 ayat 3 sampai 4 dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Bayangkan loh ya. Orang bermegah kan bukan dalam kesengsaraan biasanya. Jadi kita selalu bicara manusia dengan kodrat ilahi dengan dibandingkan dengan manusia dengan kodrat yang duniawi gitu. Kodrat duniawi ya bermegah tentu bukan di dalam kesengsaraan. Masa orang bermegah dalam kesengsaraan? Masalahnya kan teladan kita Kristus. Kristus itu hampir sepanjang hidupnya menderita dia, ya kan? Maka ketika kita ngomong kita berhasil meneladani Tuhan Yesus, kita banyak sekali mengalami penderitaan seperti itu. Maka tidak banyak orang yang bisa masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Pintu yang lebar, maka lebarlah juga kebinasaan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, menimbulkan pengharapan. Kita berharap bahwa justru dengan besarnya, beratnya tekanan, makin ditekan, harapan makin besar. Jangan 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 ikut kodrat duniawi ya. Kalau kodrat duniawi, makin ditekan, makin ciut, makin kecil harapan, makin putus asa. Tapi kalau kodrat ilahi, makin ditekan, makin kuat, makin tahan uji, makin punya harapan. Ya, makin punya harapan. Nah, kalau kita bicara hidup Kristus mati itu keuntungan, Tuhan mati, terima kasih Tuhan. Untung. Nah, ini kan uh, paradigma atau uh, mentalitas berpikir yang bertolak belakang dengan dunia, ya kan selalu begitu. Kebalik-balik kalau orang dunia melihat iman kekristenan kan kebalik-balik. Oh, bagi kita mati itu keuntungan. Jadi mati nggak ada takutnya gitu. Mati itu nggak ada takutnya. Orang lain yang tidak percaya kepada Kristus, mati itu menakutkan. Maka ketika diuji, makin ciut hati. Kita makin diuji, happy-happy aja. Gitu ya. Saya sudah menyaksikan beberapa orang yang cukup dekat gitu ya. Kena kanker stadium 4. Kena kanker stadium 4. Dia sakit, dia rasa sakit, tapi tidak mau menyusahkan orang lain, tidak mau ke rumah sakit. Nah, tidak mau ke rumah sakit. Cuma dua pilihannya. Mau Tuhan kasih mujizat, puji Tuhan. Mau Tuhan panggil, puji Tuhan. Oh, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Yang satu itu
Kak Aneke itu dulu dia ketua pelayanan anak-anak Pantai Kosta di DKI Jakarta. Ya, Kak Aneke. Sama itu. Orangnya luar biasa ya, teguh sekali dengan imannya teguh gitu ya. Keras orangnya keras, tapi sangat mengasihi kita-kita. Ya di akhir-akhir hidupnya begitu dia. Di ranjang di rumahnya di Jakarta Barat, tidak mau ke dokter, sudah divonis di kanker stadium 4, ya dia cuma doa aja. Kalau Tuhan sembuhkan, Tuhan kasih mujizat, terima kasih. Tuhan nggak kasih mujizat, berarti sudah waktunya pulang. Enteng banget gitu loh teman-teman. Ya, Bapak Ibu Saudara, enteng menghadapi kematian itu enteng. Nggak ada beban apa-apa gitu ya. Dan suaminya, anaknya satu, anaknya juga kemudian jadi hamba Tuhan. Dia melepas juga dengan rela, karena sudah siap. Ya, emang udah siap gitu ya. Jadi suaminya nggak ngotot, ayo dong ke rumah sakit gitu ya, nggak juga. Ya sudah, itu sudah prinsipnya begitu, semua sudah sepakat, is oke. Okay. Nah, yang satu lagi itu oma dari anak sekolah minggu saya ya. Itu sama juga, kita kenal deket gitu ya. Sama juga tidak mau dibawa ke rumah sakit, di rumah sama kanker stadium 4. Ya sudah, gitu. Kalau mau Tuhan sembuhkan sembuhkan, Tuhan panggil Tuhan panggil. Ya, luar biasa. Orang-orang seperti itu menghadapi kematian itu nggak ada takutnya. Nah ya, gitu. Pengen punya iman seperti itu. Justru ketika kesetiaan diuji, bersukacita. Ini kebalikan lagi ya, kebalikan. Eh, saya pernah sampaikan kan ya, kalau em, senyum juga mungkin nggak menyelesaikan masalah gitu ya. Tapi muka muram juga nggak menyelesaikan masalah. Tapi kayaknya lebih enak senyum deh. Ya, dilihat orang lebih enak senyum. Maka ketika ada masalah senyum aja. Sebab senyum itu lengkungan yang meluruskan banyak persoalan. Ya, 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Oh, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Enggak lah, biasa aja gitu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus gitu. Wah, kamu bisa mengalami itu, bisa meresapi bagaimana Tuhan kita yang mulia Yesus Kristus juga melewati penderitaan itu. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Ini ya topiknya Pak Hensi, kemuliaan anak-anak Allah. Ya. Jangan pengen mulianya doang. Ya, kalau kita nyanyi kan panjang umurnya, ya, sama ada mulianya. Tapi jangan cuma mulianya aja yang diharapkan. Penderitaannya nggak mau, nggak bisa. Ya, harus melewati itu dulu baru dimuliakan. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kenapa perlu ketekunan? Karena ada ujian terhadap waktu, ada ujian yang berbentuk durasi, ya, maka perlu tekun, ya. Ada ujian yang beban berat, maka perlu kuat, ya, perlu kuat. Nah, semua itu, ya, kita sudah sering sering dengar ini juga ya. Ujian itu menguji kemurnian iman kita. The testing of our faith, ya, ujian terhadap iman kita through trials, melalui ujian-ujian tadi akan apa? Prove the genuineness, akan membuktikan kemurnian, keaslian, otentisitas iman. Kamu imannya iman benar atau supaya dilihat orang. Kalau imannya cuma mau dilihat orang, kamu sudah mendapatkan upahnya, kan begitu? Ya, ahli Taurat orang Farisi kan begitu. Kelihatannya rohani sekali. Nah, dia mempertontonkan itu sudah dapat upahnya. Nah, kita kan nggak mau. Karena upahnya kita bukan pengen ditonton orang lain. Ya, wah ini gua kuat nih, wah contoh gua nih, wah hebat bisa lewatin begitu. Kita nggak mau mempertontonkan itu.
Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9, bergembiralah akan hal itu. Itu penantian. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua pencobaan-pencobaan itu membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Oh, emas yang fana itu untuk bisa dimurnikan, prosesnya itu susah. Untuk bisa dipisahkan dari kotoran-kotoran itu susah. Untuk mendapatkan sebongkah emas, mungkin bertonton lumpur itu mesti harus difilter. Habis itu di dalam bongkahan itu masih tercampur logam-logam lain, logam-logam kotor yang harus dipisahkan dengan cara apa? Dipanaskan. Dipanaskan luar biasa mulai terpisah gitu. Itu pun harga yang luar biasa jangan masih fana ya, yang diuji kemurnian dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini masih lama loh nanti ya. Panjang ini. Ada pujian, kemuliaan, kehormatan ini masih lama. Sabarkah, kuatkah, tekunkah kita? Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Yaitu yang disebut we walk by faith, not by sight. Kita berjalan dengan iman, tidak dengan penglihatan. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Ya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwa. Ya, keselamatan jiwa. Nah, ini terakhir, slide terakhir. Ya, jadi di cincin itu ada bacaan Gamzeh Yafor. Gitu. Kadang-kadang cuma ditulis huruf depannya aja, Gimel, Zayin, dan Yod. Gitu. Artinya bukan kesetiaan, artinya this too shall pass. Yang ini juga akan berlalu. Artinya itu, ini juga akan berlalu. Tapi kata-kata ini menginspirasi, menguatkan, dan menjadi kata-kata yang banyak sekali dipakai. Makanya sampai di grafir gitu ya, di cincin-cincin. Dan ini mungkin di Israel banyak buat oleh-oleh gitu ya. Pulang dari Israel mungkin ada oleh-oleh cincin yang tulisannya Gamzeh Yafor. Nah, Gamzeh Yafor sendiri waktu dicari sejarahnya dari mana sih itu ya? Itu dari para sufi gitu ya. Sufi itu kira-kira orang kayak sage ya, orang bijak-bijak di Timur Tengah, ya, Persia gitu. Itu ada cerita begini. Ada raja yang sangat berkuasa yang dia saat itu mengalami banyak kesulitan gitu ya. Kok susah orang menghibur. Habis ada senang-senang, nggak lama setelah itu ada kesusahan ya. Dan dia kumpulkanlah orang-orang bijak untuk membuat satu cincin ya. Dan dengan melihat cincin ini, kalau dia senang, dia nggak senang sekali. Kalau dia sedih, dia nggak sedih sekali. Kira-kira begitu. Kalau dia senang, ya, kemudian dia tidak berlebih-lebihan. Kalau dia sedih, dia juga nggak berlebih-lebihan. Ya. Nah, kemudian ada salah seorang bijak yang memberikan cincin ini dan kemudian si raja itu begitu puas ya atas cincin yang diberikan oleh orang bijak ini. Dan cincin itu bertuliskan this too shall pass. Ini juga akan berlalu. Senangnya kita, sesenang-senangnya kita, jangan lupa ini juga akan berlalu. Sedihnya kita, sesedih-sedihnya kita, ya sampai nangis, sampai habis suara, habis air mata. Ini juga akan berlalu. Ya, dan kemudian dirunut lagi di dalam budaya Yahudi
ya, kisah-kisah yang turun-temurun diceritakan bahwa oh ternyata Raja Salomo juga direndahkan dalam arti menjadi rendah hati karena memiliki cincin ini, begitu ya. Tulisannya sama, Gamseh Yavor, gitu. Dan ini merunut kepada Daniel 2 ayat 21 bahwa Allah Elohim Yahweh sendirilah yang akan menetapkan waktu-waktu berubah, musim-musim berubah. Raja akan ada yang diangkat, ada yang diturunkan, ada yang mangkat, ada yang naik. Dia yang memberikan kebijaksanaan kepada orang-orang bijak, pengetahuan untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Jadi dengan demikian, raja itu jadi ingat, oh satu saat juga akan ada yang menggantikan, nggak selama-lamanya jadi raja. Nah, kita juga melewati setiap masalah yang diizinkan Tuhan terjadi. Apakah beratnya? Apakah lamanya? Ada tawaran-tawaran yang luar biasa yang kita perlu discerning. Ini Tuhan, ini betul Tuhan izinkan atau enggak ya? Atau ini cuma keinginan daging saya aja? Ya, atau juga sebaliknya, bukan tawaran yang diberikan, sesuatu yang berharga, yang kita anggap sangat kita cintai, gak ada duanya, diambil. Ingat, ini juga akan berlalu. Sehingga saya berharap kita semua terus kuat, ya, makin kuat tekanan, makin kuat pengharapan kita seharusnya. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Lepri. Terima kasih. Amin, amin, amin. Teman-teman diberkati. Amin. Amin. Tuhan pasti juga akan berakhir. Nah, iya itu. Jangan lupa bungkus dulu kalau begitu. Iya teman-teman ya. Puji Tuhan. Ada yang mau sharing teman-teman? Kalau yang tadi soal masa muda tadi itu saya yang nyaut sama Elsa. Pak ya, jadi saya sama Elsa ini harus bersaksi nih. Ya, ya Elsa. Nah Ada teman-teman. LDR juga, ini ada LDR ya? Iya, tadi ada contoh tadi teman-temannya bahwa kesetiaan itu teruji juga ya dengan ketika kita punya jarak jauh dan ya di situ kesetiaannya teruji. Maksudnya ada sih kata pepatah dunia Pak, yaitu yang dipakai dulu. Pernah orang sering dulu bilang siapa yang dekat itu yang panas. Nah itu orang dunia itu tuh teman-teman ya. Jadi saya dulu udah pernah bersaksi juga ke teman-teman, makanya mereka senyum-senyum Pak kalau saya mau ngomong lagi nih. Jadi masa muda saya dulu pernah gitu kan. Jadi teman-teman memang itu kesetiaan sangat penting ya. Jadi apalagi yang pernah dikecewakan ya. Tapi percayalah itu pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Amin. Iya. Jangan putus asa ya. Ada yang punya kesaksian? Ada yang mau bersaksi tentang kesetiaan? Ayo, pasti punya semua tahu kesaksian tentang kesetiaan. Karena ini kalau ini kan masih muda-muda semua toh, jadi pasti punya. Masa anak saya teriak dari ruang sebelah Pak, cowok katanya. Wah, berarti yang cewek-cewek ini harus kesaksian nih. Saya nggak tahu tuh dia ada apa dengar, padahal headset Bluetooth di mamanya gitu. Dia nggak dengar, tapi kok tiba-tiba respon cowok gitu ya. Teman-teman, kayaknya nih yang cewek-cewek ini harus bersaksi nih. Oh, disambung-sambungin aja ya. Ya, siap-siap kesaksiannya ya, Mira Aridayanti. Mira. Mungkin Elsa dulu nih, pelopornya. Ada yang mau disampaikan nggak Elsa tadi? Oke, mungkin saya
bersaksi tentang yang diuji dengan kehilangan hal-hal yang kita cintai. Dulu itu di sini ada yang belum tahu ya. Jadi saya itu waktu SMP saya kehilangan ibu kandung saya. Jadi itu waktu saya, karena saya SMP itu, mama saya itu selalu masukin saya ke sekolah-sekolah uh, apa sekolah misi. Kalau Katolik itu sekolah misi gitu. Jadi saya itu selalu diasramakan. Pokoknya setiap saya masuk sekolah itu selalu asrama gitu. Jadi saya nggak pernah sekolah dan saya nggak pernah kenal yang namanya pacaran. Karena saya sekolahnya itu di situ, jadi fokusnya cuma gereja, belajar, berdoa, gitu aja gitu. Sampai saya sempat marah gitu. Karena di masa-masa seperti itu kan, kalau anak muda tuh bebas gitu. Karena teman-teman saya itu mereka pada sekolah negeri gitu. Kalau saya itu nggak pernah, kayak orang teman-teman pergi pesta, holiday, kemana-mana, saya nggak pernah gitu. Saya pernah marah gitu, saya bilang, mama kok kenapa saya dimasukin di sekolah seperti ini, saya kayak terkurung gitu. Terus mama bilang, zamannya kalian dengan zamannya mama itu beda. Kalau dulu itu mama itu didikannya, dunianya juga beda. Kalau kalian sekarang ini sudah terlalu bebas dan sudah terlalu jahat. Jadi memang mama harus sekolahin kamu di tempat yang seperti ini gitu. Terus saya masih marah gitu, mama bilang nanti suatu saat kamu akan mengerti kenapa mama sekolahin kamu di sekolah yang kayak gini gitu. Dan pada saat itu sudah pas kelas 3 SMP tuh, pas saya mau ujian akhir, tiba-tiba mama saya pergi gitu, mama saya meninggal. Itu saya marah gitu dengan Tuhan. Saya kayak kecewa gitu, Tuhan kok saya tuh nggak seperti anak yang lain gitu. Kok saya rajin ke gereja gitu. Saya selalu berdoa. Saya rajin ke gereja, saya pun nggak pernah yang namanya kenal pacaran, yang seperti orang-orang dunia lakukan. Saya nggak pernah kenal yang namanya pesta. Saya selalu diajarkan mama itu untuk saya mengenal Tuhan. Tapi kenapa gitu? Saya rasa kayak nggak adil. Tapi ternyata di situ saya diproses dan saya tetap rendah hati gitu menerima itu. Memang, tapi memang sakit sih, kayak kalau pulang libur lihat teman-teman yang lain kumpul gitu sama ibunya. Padahal saat itu saya tuh kayak butuh kasih sayang seorang ibu gitu. Karena saya tuh anak cewek, cuman satu, dan saya tuh mau dibilang manja gitu sama mama saya tuh lebih dekat lah, bilangnya ke lebih dekat sama mama gitu. Tapi pas kehilangan mama tuh, wah itu benar-benar kayak pada saat itu saya nggak tahu nih, aduh saya kayak rindu banget nih sama mama gitu, mau ketemu. Saya aduh tapi mama kan udah nggak ada nih. Kecuali mungkin mama pergi jauh gitu, pasti dia pulang lagi, ini nggak ada. Gimana ya caranya supaya saya itu nggak rindu lah, maksudnya saya bisa merasa rindu gitu. Karena saya memang sering ke gereja gitu, jadi saya masuk ke kamar, saya baca firman, saya penyembahan pujian, walaupun saya pada saat itu saya belum kenal Tuhan gitu, tapi saya selalu nyanyi lagu rohani gitu. Nah, nyanyi lagu rohani dan saya baca firman itu, tapi saya nggak ngerti gitu, yang penting saya baca aja gitu. Pokoknya saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, saya nggak tahu saya harus bagaimana, tapi saya tetap berdoa, saya tetap seperti ini hidup saya, karena saya nggak ada harapan dengan siapa-siapa gitu. Saya mau cari mama di mana coba? Nggak mungkin mama saya udah mati mau balik lagi, saya bilang gitu. Dan saya belum ngerti gitu, belum ngerti. Semakin kesini tuh, saya baru paham gitu. Oh ternyata dulu saya diproses tuh supaya saya tuh lebih setia gitu, mengajarkan saya untuk setia gitu, untuk saya tekun gitu. Semakin kesini. Dan pada saat itu juga waktu itu saya juga punya pacar gitu, dan udah mau serius gitu, tiba-tiba putus gitu. Tapi saya tuh waktu saya putusin, tapi saya tuh nggak sadar sebenarnya saya tuh masih cinta gitu sama dia gitu. Waktu saya
saya masih sayang gitu ke dia. Dia udah punya pacar gitu. Jadi saya mikir, kok saya belum move on ya, saya bilang gitu. Wah, itu di situ ternyata saya diproses lagi tuh. Kamu mau mengandalkan manusia atau mau mengandalkan siapa nih? Saya diproses lagi di situ. Semakin saya bilang, di Tuhan, saya kayaknya saya masih cinta nih dengan dia nih. Malah itu saya kayak semakin sakit gitu, kayak, waduh, saya kayak sempat pengen mau bunuh diri di saat itu. Pokoknya saya pernah nggak makan, saya tuh nggak makan 1 minggu, cuman minum air doang gitu. Tapi saya bilang, kok saya nggak mati-mati ya Tuhan? Padahal saya nggak makan nih, saya cuman minum air, tapi kok saya nggak mati ya? Saya belum sadar pada saat itu gitu. Terus saya bilang, gimana caranya saya melepaskan ini? Saya bilang, oke, berarti cara satu-satunya seperti yang saya lakukan dulu gitu. Saya harus melepaskan segala sesuatu. Saya nggak akan berharap kepada manusia. Oke, saya hanya berharap pada Tuhan. Pada saat itu saya belum punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, tapi saya sudah ada, apa ya, maksudnya sudah ada benih-benih gitu loh. Udah kayak, oke, saya harus mengandalkan Tuhan gitu. Jadi saya masuk ke kamar, saya baca firman, saya berdoa juga. Saya berdoa gitu. Saya cuma berdoa, Tuhan, mulai saat ini saya nggak akan mencintai siapapun melebihi Tuhan. Saya cuma fokusnya ke Tuhan aja. Pada saat itu saya berkomitmen begitu. Dan yang apa ya, itu pertama kali saya jatuh cinta dengan Tuhan tuh pada saat itu. Mujizat terjadi dalam hidup saya itu pas saya lagi galau-galaunya hati saya lagi, itu rasanya kayak gimana ya, saya tuh mandi air panas tuh saya nggak ngerasa gitu, kayak daging saya tuh udah nggak ada rasanya gitu. Cuman apa mungkin karena saya terlalu sakit, jiwa batinnya saya gitu sudah terlalu terluka, jadi saya jatuh, apapun itu tuh saya nggak ngerasa tuh badan saya tuh sakit atau tergores apapun itu saya nggak ngerasa. Emang udah terlalu sakit, orang ngomongin saya apa tuh saya udah kayak orang bilang tuh saya udah kayak orang gak waras gitu. Saya ngerasain pada saat itu benar-benar, mungkin itu titik terendah saya sih, itu titik terendah saya. Tapi saya tetap masuk di kamar, saya baca firman, saya berdoa gitu. Nah, tiba-tiba pas subuhnya gitu, saya tidur tiba-tiba tuh ada cahaya datang, sosok itu yang di balik cahaya itu cuman senyum gitu dengan saya. Tapi itu seperti dalam mimpi, saya juga nggak tahu apakah itu mimpi, saya juga kurang tahu gitu. Senyum gitu dengan saya, dan senyum itu tuh yang menyembuhkan luka batin saya gitu. Cuma senyum itu, jadi senyum itu yang menyembuhkan saya. Wah, sampai senyum itu tuh sampai saya bangun pagi, saya keingat sampai sepanjang hari itu tuh, yang saya kayak hilang tuh rasa luka saya tuh kayak hilang gitu. Saya bilang, wow, saya kayaknya pengen tuh ikut sosok itu gitu. Saya nggak mau lagi, saya bilang, aduh kalau bisa saat ini saya mau ikut sosok itu, saya mau pergi gitu. Dan itu saat saya pertama jatuh cinta dengan Tuhan tuh pada saat itu. Itu pengalaman yang luar biasa dalam hidup saya. Mulai dari situ saya sudah mulai lebih sungguh-sungguh saya untuk mencari Tuhan. Mulai dari situ. Tapi masih ada tuh, waktu saya sudah mulai sungguh-sungguh, saya nggak fokus lagi nih dengan teman-teman saya atau apapun, saya pokoknya cuma fokus mencari Tuhan. Nah, pada saat itu ada lagi tuh pergumulan di situ, bilang gini, kayak peperangan gitu, saya nggak tahu ya, peperangan batin apa peperangan rohani, saya pokoknya kurang ngerti. Bilang gini, kamu tuh kok bodoh banget ya, kamu tuh ingat loh, pertama mama kamu tuh Tuhan udah ambil. Sekarang misalnya pacar kamu nih juga tuh Tuhan tuh udah ambil gitu, udah pisahkan gitu loh. Kamu tuh masih mau gitu setia gitu, mau hidup gitu, mau terus berdoa. Kamu lihat aja teman-teman kamu, mereka nggak pernah berdoa, jarang loh kayak kamu. Tapi lihat hidup mereka baik-baik aja gitu. Saya bilang gini, tapi ada tuh bisikan. Ingat yang di firman bilang, hanyalah iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Di situ saya langsung bilang, hei, masalah saya punya Tuhan yang maha besar. Nah, saya ngomong kata-kata seperti itu seperti ada kuasa dari kata, jadi saya kuat gitu. Tapi saya masih diproses tuh, pada saat itu saya masih diproses.
Sampai prosesnya tuh panjang banget. Sampai di saat titik terakhir saya tuh bilang gini, kamu masih mau nih, mau setia nih, mau terus berdoa, mau terus ngapain gitu, atau kamu mau ikut teman-teman saya, atau mau ikut teman-teman kamu gitu. Saat itu pada saat itu saya sambil menangis, saya bilang apapun yang terjadi, mau saya mati saat ini, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Mau saya mati aja asalkan hidup saya tetap setia gitu. Mulai saat itu hidup saya semakin diubahkan, dan beberapa bulan kemudian saya dipertemukan sama Asnat dengan Zoom ini gitu. Dipertemukan sama Asnat dengan Zoom ini, mulai dari situ saya sudah mulai mengenal Tuhan, mulai sampai sekarang ini gitu. Jadi memang prosesnya itu panjang banget gitu, sampai luar biasa sih, puji Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, saya percaya perlindungan, penyertaan Tuhan dalam hidup saya itu, Tuhan itu mengajari saya untuk berperang. Itu Tuhan sendiri yang mengajari saya untuk berperang. Walaupun yang saya pegang itu, walaupun saya belum melihat hasilnya, saya selalu percaya. Walaupun itu adalah jatuh bangun dalam hidup saya, tapi saya punya harapan. Dan itu membuat saya, penderitaan-penderitaan itu membuat saya semakin tekun, dan saya berharap saya akan setia sampai akhir. Itu pengalaman saya dalam mengikuti Tuhan. Terima kasih. Thank you, Bunda Sister Elsa ya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan berkati Elsa. Silakan Pak. Itu luar biasa ya. Itu kisah dari Elsa itu kalau saya baca mirip kisah yang diceritakan oleh Andi F. Noya. Andi F. Noya pembawa acara Kick Andy. Dia ceritakan itu sambil nangis juga tuh, ya karena apa? Papanya, jadi Andi F. Noya merasa dia yang menyebabkan papanya meninggal. Waktu itu kalau baca bukunya Andi F. Noya itu, dia senang sekali tinju. Dia waktu itu di Papua, senang sekali tinju. Papanya tidak mengizinkan dia nonton tinju. Waktu itu saya lupa ya, perebutan gelar tinju apa, sarung tinju nasional atau apa begitu. Kemudian mamanya sudah kasih tahu, tolong taati itu papa gitu, papa nggak mengizinkan kamu nonton, tapi dia maksa nonton. Nggak lama setelah dia keluar dari pintu itu, mamanya teriak-teriak panggil dia,
gitu ya. Itu papa kenapa papa gitu. Jadi ternyata mungkin karena saking marahnya dia sama si Andi ini, papanya sampai kena stroke dan akhirnya meninggal. Gitu, akhirnya meninggal. Jadi dia dihantui rasa bersalah itu. Andi F. Noya dihantui rasa bersalah. Dan sampai sekarang dia merasa masih wah, sulit sekali melepaskan diri bahwa memang mungkin sudah waktunya dan caranya seperti itu gitu ya. Tuhan panggil gitu. Jadi ya orang-orang yang mengalami penderitaan yang hebat adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan juga untuk menguatkan orang-orang yang mengalami penderitaan yang tidak kalah hebat. Amin. Bener ya? Kalau kita Amin. ngalamin yang enteng-enteng terus suruh memahami, menghayati orang yang mengalami hal-hal yang berat, nggak bisa. Tapi orang yang pernah ngelewatin masalah yang sangat berat, itu dia bisa memahami persis, bisa berempati terhadap orang-orang yang juga mengalami masalah yang sama. Terima kasih sharingnya Elsa. Amin, amin, amin. Yang diberkati kesaksian Elsa bisa memberikan tangan. Haleluya. Oke, teman-teman. Puji Tuhan ya. Ternyata kita baru tahu ya, teman kita Elsa itu sudah mamanya sudah ini ya. Tapi percayalah bahwa semua ada di dalam kendali Tuhan. Amin. Semua ada dalam kendali Tuhan mau pakai Elsa. Haleluya. Rida Yanti. Atau Mira duluan? Mira duluan. Silakan Mira. Bagi sedikit sah. Sedikit sah. Terada usah banyak. Sedikit sah. Mau diberkati materi malam hari ini silakan, atau ada kesaksian tadi, kesaksian hidup silakan. Apa yang didapat dari materi tadi, kesetiaan bisa dibagi gitu kan. Yanti kalau gitu Yanti silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau memberikan kesaksian sedikit tentang kesetiaan di dalam Tuhan. Beberapa bulan yang lalu mungkin masalah di kampus sampai saya tidak bisa turun KKN. Jadi
di mana waktu itu saya terlambat daftar KKN karena eh, ada beberapa kendala. Terus di saat yang bersamaan eh, saya juga ada masalah dengan dosen. Nah, di situ eh, saya hanya diam dan mau menangis, menangis terus. Kemudian waktu itu eh, saya saya berpikir bahwa eh, kenapa saya harus menangis. Terus pas saya pulang dari kampus, saya masuk di kamar saya dan saya berdoa. Pas bertepatan dengan hari itu, hari Kamis, dan saya sel grup. Kemudian di hari itu juga kami ada kelas. Cuma saya memilih untuk tidak ke kampus dan saya memilih untuk mengikuti sel grup karena waktu itu saya merasa sangat uh, sangat sedih dan karena teman-teman saya yang lain sudah turun KKN dan saya belum. Dan kemudian habis sel grup kami disuruh untuk ke gereja di gereja GSKI. Jadi waktu itu kami gereja di GSKI itu pada tanggal 28 pas keturunan pas mau menyambut Pentakosta. Dan waktu itu memang saya sangat mengalami Tuhan di gereja GSKI di mana saat waktu mau doa syafaat dan di situ kami disuruh yang mempunyai beban hidup itu ke depan dan saya memberanikan diri untuk ke depan dan saya didoakan oleh Bapak Pendeta di sana dan di situ saya benar-benar mengalami Tuhan dan di situ saya benar-benar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan saya benar-benar melihat Tuhan memegang tangan saya. Dia dia memberikan kedua tangannya untuk saya genggam. Dari situ saya mulai mengambil komitmen bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saya harus selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Wow, luar biasa. Kalau kau tidak bagi saya itu, waduh, itu emas itu. Silakan, Pak. Terima kasih ya, Rida. Sudah berbagi pengalaman ya. Yanti, Pak. Itu Yanti kakaknya yang sampingnya adiknya Rida. Oke, sorry Yanti. Ya. Makasih sudah sharing. Tapi betul, ketika kamu mengalami persoalan yang kamu cari Tuhan kan, nah, bukan yang lain. Itu sudah pasti solusi yang tepat lah. Saya pikir begitu. Jadi memang di tengah beratnya persoalan, apalagi kalau sudah mentok kita nggak tahu kemana, ya ke Tuhan aja udah. Itu terbaik. Ya. Tapi dalam hal emosi ya, dalam hal mengelola emosi, walaupun tadi saya katakan ya, waduh, menangis tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Senyum juga mungkin nggak menyelesaikan masalah, tapi kita pilih senyum aja, begitu. Nah, mungkin buat cowok gampang ngomong begitu, tapi buat cewek nggak gampang ya. Buat cewek itu karena memang emosinya kalau dituangkan, dia bisa lega dengan menangis. Ya sudah menangis lah gitu ya. Itu tapi hanya untuk mengatasi emosi sesaat aja. Nah, tapi kalau kita menangis terus-terusan begitu, jadi kayak orang nggak punya harapan juga nggak jadi berkat. Ya, nggak menguatkan orang lain gitu ya, dianggap kita cengeng. Dan saya sih yakin kalau anak-anak Tuhan itu bisa ya melewati masa-masa sulit itu kalau dia memang betul-betul bergantung kepada Tuhan. Kalau enggak, kalau dia masih ragu sebetulnya menjadi pertanyaan gitu ya. Kalau doamu
tidak yakin Tuhan jawab, ya artinya itu sudah doa tidak dengan iman. Ya. Asal doanya tidak untuk kepentingan diri sendiri, saya selalu begitu ya. Jadi kalau saya berpikir saya doa buat orang lain, nggak ada urusannya sama saya, ya mestinya doanya benar, ya doanya nggak keliru. Kecuali doanya cuma mau nyenengin diri sendiri, ya hanya untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau nggak dijawab, saya pikir bukan salahnya Tuhan ya, karena salahnya kita doanya kurang menyentuh hati Tuhan ya. Kita doanya untuk kepentingan diri kita sendiri saja. Begitu Yanti, terima kasih sharingnya. Ya, kalau ada masalah, cari Tuhan. That's the best lah, itu yang terbaik. Keren. Ini dari dua teman kita yang bersaksi ini, ya kita melihat tadi ya, Yanti lihat tangan Tuhan. Wow, keren banget itu teman-teman. Elsa lihat cahaya dan membuat emosinya hilang ya. Emosi tadi ya, hilangnya. Apanya yang hilang tadi? Luka hatinya. Wih, kebayang itu teman-temannya. Itu luar biasa loh. Tapi lihat cahaya gitu ya. Nah, teman-teman yang kekasih, tetaplah tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, ya. Dan tetap pegang itu, jadi orang-orang yang setia. Saya percaya bahwa memang ya yang harus kita tahu bahwa masalah tidak diundang, pasti ada masalah datang. Kita udah belajar juga tadi malam juga Pak Roni, kita Wahyu 1:9, kita ada di padang gurun ini, tapi kita tidak sendirian, ya. Kita tidak sendirian, ya. Memang harus ada ujian supaya kita dimurnikan. Kalau tidak ada ujian, tidak bisa dimurnikan. Yang kedua, tadi pengalaman itu membawa kita menjadi saksi tadi ya. Elsa ya, mentor kita udah sampaikan bahwa dengan apa yang kita alami itu nanti akan menjadi kesaksian. Contoh tuh, saya udah pernah saksikan tentang pengalaman masa lalu saya, hubungan-hubungan dengan pasangan hidup kan. Saya udah sampaikan dengan teman-teman, pasti teman-teman punya gambaran, oh iya ya, ngapain bersedih lama-lama ya. Itu juga akan lewat kok gitu ya. Ya, yang utama itu cari Tuhan. Ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Nah, tetapi ingat bahwa pasti kita dimurnikan. Nah, pasti kita diuji. Tetapi ketahuilah Yakobus. Tadi dikatakan kalau ada masalah, ada ujian, senyum saja. Memang Yakobus 1 bilang ayat 2, saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Memang anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau kita jatuh dalam pencobaan, anggaplah itu satu kebahagiaan. Jadi tetap senyum, kata mentor tadi. Ya, kita tetap senyum saja. Puji Tuhan, haleluya. Jangan haleluya ya. Puji Tuhan, haleluya. Jangan keluar gereja langsung haleluya, jangan. Tetap di luar gereja, haleluya. Gitu kan ya. Harus tetap dengan iman yang kokoh. Haleluya gitu. Harus tetap dengan iman yang teguh, ya. Gitu. Jangan kayak orang yang belum teguh imannya di gereja haleluya, tiba di luar haleluya, wah lupa dia. Artinya dia lupa lagi perkataan firman yang ya dia sudah dengar. Nah, tapi kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, orang-orang yang sudah dipilih sejak dunia belum dijadikan oleh Bapa di surga. Ingat baik itu. Labelmu dan labelku, kita adalah orang-orang yang telah dipilih Bapa di surga. Ya. Kalau sudah tahu itu, tetap setia sampai akhir. Karena kesetiaan pasti diuji. Bukan setia kalau tidak diuji. Mentor kita yang lain bilang, jangan bilang setia kalau belum mati. Ya. Jangan bilang setia kalau belum sampai garis finish. Ya. Setia itu sampai di ujung. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Luar biasa kesaksian teman-teman kita. Ingat bahwa pengalaman dengan Tuhan membawa engkau semakin kuat di dalam perjalanan iman ini. Ya, kau lihat Tuhan, kau lihat Dia hadir, pasti engkau jadi kuat. Bukan berarti masalah itu selesai. Ya, terkadang Tuhan tidak jawab itu masalah selesai karena Dia mau ajar kita jadi dewasa dan bisa mengatasi masalah itu. Orang dewasa itu bisa mengatasi masalah. Ya, kita dibuat untuk bisa mengatasi masalah. Ya, terkadang kalau orang dulu saya baru-baru kenal Tuhan, sungguh-sungguh masalahku cepat sekali selesai. Belum amin, tiba-tiba udah selesai katanya gitu. Nah, tapi sekarang kenapa? Iya, karena Tuhan mau ajar kita jadi dewasa.
Ya, Tuhan tak pernah janji, oke, langit selalu biru. Ya, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. Saat hati menyembah, garis merah, saat hati menyembah, cari Tuhan. Dialah sumber jawaban, dialah sumber kekuatan. Tidak selamanya masalahmu selesai, tetapi Tuhan ajari kau terbang di atas masalah itu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ketika saudara suka memuji Tuhan, di dalam pujian Tuhan juga berbicara dan pasti berikan engkau kekuatan. Ekspresi tertinggimu kepada Tuhan itu ketika kau puji Dia, engkau puji Dia. Amen? Ya, percayalah ketika kau mewarnai hidupmu dengan atmosfer surgawi, membangkitkan, menghadirkan Tuhan dalam hari-harimu, sekalipun ada ujian. Mungkin hari ini kau berputus asa, tetapi hari besok Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu dan tidak akan pernah meninggalkan. Dia pasti menolong dan menopang hidup kita. Amin. Amin. Kita berdoa ya. Kita tutup di dalam doa. Yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami, Engkaulah Bapa yang baik. Kau Bapa yang sudah mendesain kami supaya kami menjadi anak-anak yang bukan anak-anak gampangan, tetapi anak-anak yang sungguh-sungguh akan menjadi ahli waris dari kerajaan surga. Karena itu Engkau mengajar kami untuk tetap setia, karena di dalam kesetiaan itu, disitulah akan terlihat kemurnian kami sesungguhnya kepada Tuhan. Kami timbul seperti emas yang murni. Terima kasih untuk rahasia firman-Mu malam hari ini. Teguhkan iman percaya kami bahwa apa yang sudah kami lewati di hari-hari yang lalu, itu adalah bagian Tuhan untuk menggenapi rencananya bagi hidup kami di masa yang akan datang. Karena kami percaya bahwa Tuhan merancang kami untuk kami menggenapi rencana Bapa di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa terus mendesain hidup kami. Bapa terus membentuk hidup kami seperti yang Bapa kehendaki, supaya kelak nanti kami menjadi warga kerajaan surga. Kami menjadi keluarga Bapa di dalam kerajaannya kekal selama-lamanya. Dan kami percaya, dan ini yang kami imani, bahwa kami tidak pernah sendirian. Itulah sebabnya Bapa menyuruh Roh Anaknya berdiam di dalam kami, untuk selalu berbicara kepada kami, meneguhkan iman kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran, sekalipun seketika lamanya, atau di dalam perjalanan iman ini kami harus melewati ujian demi ujian. Tapi kami percaya itu tidak melebihi kekuatan kami. Allah itu setia, Dia akan menolong kami, Dia akan memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Terima kasih yang kuliah hamba berdoa. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, karuniai kepintaran, berikan hati yang setia, belajar, bertekun, dan mengasihi sesamanya. Kami doa segala yang diperlukan Tuhan Yesus sediakan. Kami doa yang kerja, Tuhan juga berkati di dalam pekerjaannya. Tuhan berikan hati yang bertanggung jawab untuk selalu bekerja dengan setia, dengan jujur di dalam tempatnya bekerja ya Bapak. Terus Tuhan bawa naik, jadi kepala, tidak jadi ekor. Tuhan bawa jadi berkat dimanapun mereka bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang di dalam pelayanan Bapak kami doa, Tuhan semakin tambahkan urapan hikmat atas kami. Engkaulah yang semakin memurnikan kami, supaya apa yang kami lakukan di dalam pelayanan kami, sungguh-sungguh kami lakukan hanya untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapak, kami doa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir malam hari ini, yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan berikan kekuatan yang baru, berikan pengharapan bahwa di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kekuatan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang belum sempat hadir malam hari ini, Tuhan kami doa,
biarlah tangan Tuhan menyertai hidup mereka, bawa hati mereka untuk menjadikan Engkau satu-satunya harapan di dalam kehidupan mereka, satu-satunya tujuan di dalam hidup mereka. Kami berkati mereka, biarlah hati mereka semakin mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih hamba-Mu yang terkasih malam hari ini yang bersama dengan kami, mentor kami Bapak Roni. Bapak berkati apapun yang dikerjakan, Bapak buat berhasil. Kedua tangan yang dikerjakan, biarlah Engkau memberkati, sehingga segala bisnis usaha yang dikerjakannya, kemuliaan-Mu hadir di sana. Seluruh karyawan yang menjadi karyawan hamba-Mu, Tuhan berkati memiliki hati yang submit, pengabdian yang takut kepada Tuhan, sehingga dalam bekerja mereka jujur, mereka setia, dan biarlah Engkau bawa segala usaha bisnis hamba-Mu ini semakin naik, menjadi berkat demi hormat kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Bapak, biarlah segenap keluarga anak istri Bapak juga berkati, mereka dalam kemuliaan-Mu setiap hari. Mereka ada dalam penyertaan-Mu yang sempurna, dan mereka terus naik dalam penyertaan Bapa di surga. Terima kasih, biarlah segala yang terbaik Bapak curahkan atas kehidupan kami, bahkan discipleship ini Bapak berkati, biarlah Engkau senantiasa mengurapi kami semua, biarlah setiap kami yang ada di dalam discipleship semakin hari semakin mengasihi Bapa di surga, semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus Yesus Tuhan kami. Kami semakin bertumbuh dan kami mengalami kepenuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah semua yang terbaik yang Engkau miliki juga Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, untuk di dalamnya kami semakin hidup mengasihi Bapa di surga, untuk semakin kami bertumbuh di dalam kekudusan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat rahmat anugerah dari Engkau ya Bapa kami di surga, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menuntun kami kepada seluruh kebenaran sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Percaya Engkau diberkati, ditolong oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Terima kasih Amin, amin. Bapak.